Insya Allah yang akan mengisi kajian kita pada kesempatan Ahad ini adalah yang terhormat Ustadz Oman Suratman LC. Beliau aktivitas sehari-hari di Yayasan Bani Saleh Kota Bekasi. Lalu kalau sering nyetel radio Dakta, itu beliau ada di kajiannya tiap hari Selasa kalau sebelum COVID ya. Jadi setelah COVID ini ditiadakan semenjak 2 tahun ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu dari beliau. Lalu pada para jamaah, jadi RW 14 dan juga RT di Blok A serta masjid berikhtiar untuk mengadakan ambulan, jadi tidak dibatasi dengan waktu, nanti sesuai dengan kemampuan kita untuk berinfak. Jadi sedang dalam persiapan untuk pembuatan proposal, banner dan spanduk. Mudah-mudahan niat baik ini Allah selalu mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Oman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita sedang duduk di masjid. Tadi duduk dalam rangka menunggu adzan, menunggu iqamat. Duduk dalam rangka berzikir dan duduk untuk mengikuti majelis ilmu. Maka Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi yang kita injak, bumi yang kita duduki akan berbicara tentang semua peristiwa yang ada di atasnya. Duduknya kita, berdirinya kita di atas tanah ini, maka tanah akan bersaksi. Siapa yang duduk di situ, kapan, dan apa yang dia perbuat. Maka karena yang kita duduki akan menjadi saksi, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuwattinar rajulu fis shalah. Nabi melarang orang mengkafling tempat sholat, di mana kalau dia pergi ke masjid, sholatnya, duduknya pasti di situ, tidak pernah berpindah. Jadi kalau Bapak duduknya selalu di situ, berarti saksinya hanya satu. Kalau berpindah-pindah, semakin banyak tempat yang kita duduki, semakin banyak saksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha, Nabi tidak suka, membenci orang yang tidur sebelum isya dan begadang ba'da isya. Jadi begadang ba'da isya itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah mengatakan ada 3 begadang yang diperbolehkan. 1, begadang dalam rangka safar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biduljah fa innal arda tutwa billail." Adakan perjalanan di malam hari, karena pada malam hari bumi oleh Allah dilipat. Jadi kalau perjalanan di malam hari itu kalau jarak itu 200 kilo, kalau ditempuh di malam hari itu tidak sampai 200 kilo. Karena bumi dikerutkan oleh Allah.
Tentu yang ahli fisika akan bisa menerangkan hadis ini. Yang kedua, begadang dalam rangka sholat tahajud. Dan yang ketiga, begadang dalam rangka menikmati pengantin baru. Nah, yang ketiga kelihatannya tidak, yang pertama tidak. Semoga Bapak sempat begadang untuk menunaikan sholat tahajud. Baik, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi meniti Shiratal Mustaqim pada zaman yang penuh dengan fitnah. Sekarang fitnah itu apa? Jadi begini, fitnah itu satu kata dipakai oleh orang Indonesia, ternyata juga ada dalam bahasa Arab. Beberapa kali fitnah tercantum dalam Quran. Ternyata saya punya kesimpulan, fitnah yang dipakai oleh orang Indonesia tidak sebagaimana kata fitnah yang dipahami oleh orang Arab. Gambaran mudahnya begini. Kalau ada kata atos, tanyakan orang Jawa, Sunda. Atos itu sudah. Tapi kalau orang Jawa, atos terjemahannya keras. Kalau ditambah atos-atos apa? Hati-hati. Gedang, tanyakan kepada orang Sunda dan orang Jawa itu beda. Kalau orang Jawa, gedang itu pepaya. Tapi kalau orang Sunda, gedang adalah pisang. Kebalik. Alhamdulillah. Saya sengaja sebenarnya. Ini pada ngantuk atau tidak. Jadi kadang-kadang satu kata itu beragam makna. Tergantung daerah itu memakai kata yang disebut. Sama dengan kata fitnah. Fitnah menurut orang Indonesia menuduh orang tanpa bukti. Tapi kalau Bapak tanya orang Arab, fitnah itu apa? Fitnah itu bencana alam. Fitnah itu apa? Fitnah adalah satu ajaran yang benar ketika dirusak sehingga terbolak-balik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Fitnah itu apa? Fitnah itu merajalelanya perbuatan dosa. Fitnah itu apa? Kalau Bapak buka dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam, lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud adalah perbuatan syirik. Jadi si A dan si B. Si A menyiram bunga di perempatan jalan hari Jumat sebelum matahari terbit. Ini kan persembahan kepada Sing Bau Rekso kalau kata orang Jawa. Ini kan perbuatan syirik. Menurut surat Al-Baqarah ini disebut fitnah. Si B melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, kata Allah, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, maksudnya perbuatan syirik, menyiram bunga di perempatan jalan sebagai wujud minta perlindungan kepada penguasa daerah itu lebih kejam, lebih berat dosanya daripada orang yang melakukan pembunuhan. Banyak ustadz-ustadz yang masih berceramah kultum, awas bapak-bapak jangan nuduh tanpa bukti, itu fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu keliru. Ayatnya benar tapi cara memahami fitnah tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan diterangkan di tengah-tengah sahabat. Baik, kata fitnah selesai. Nah, kemudian ketika disebut di era yang penuh dengan fitnah, coba
kita lihat di kitab Ighatsatul Lahfan min Maqayidis Syaiton, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di bab awal beliau menerangkan tentang hakikat fitnah. Ternyata fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maaf, sebelumnya ada bapak-bapak pernah mendengar istilah ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Minimal pernah nyerempet ya Pak ya, kalimat ini, atau baru hari ini? Ya, kelihatannya hari ini. Baik, saya terangkan. Jadi begini, orang melakukan perbuatan dosa, itu pintunya, kalau tidak fitnah syubhat, maka fitnah syahwat. Dua pintu ini menyebabkan orang terperosok ke dalam perbuatan dosa. Sejarahnya, Adam dimasukkan oleh Allah ke surga. Dipersilahkan menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tanpa Allah menyebutkan ini, nama pohon ini apa. Pokoknya jangan dekati pohon ini. Udah. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Allah dipegang erat-erat oleh Adam. Saya akan nikmati semuanya kecuali pohon ini. Tiba-tiba iblis datang. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah aku beritahu wahai Adam, nama pohon ini apa? Kan semua pohon ada nama. Pohon mangga, pohon sirsak, pohon nangka, pohon duren. Sementara Allah tidak memberi nama. Aku beritahu wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Pohon ini namanya pohon al-khuldi, pohon kekekalan. Maksudnya Allah tidak ingin kamu kekal di surga, karena kamu dipersiapkan untuk jailun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Biar kamu tidak kekal di sini, maka Allah melarang kamu mendekati pohon ini. Padahal pohon ini pohon kekal. Kalau kamu ingin kekal di surga, berarti dekati, makan buahnya. Inni lakuma laminan nasihin. Dengan lemah lembut iblis mengatakan, aku sekedar memberi nasihat kepadamu. Akhirnya persepsi Nabi Adam kepada pohon itu rusak. Yang tadinya tidak boleh didekati, akhirnya rusak. Inilah namanya fitnah syubhat. Ketika Adam pengen makan pohon itu supaya kekal di surga, itu disebut fitnah syahwat. Baik. Kalau bapak-bapak masih menerka-nerka, saya berikan contoh yang lebih mudah. Dulu ketika kecil, di kampung saya, itu perkebunan tebu beratus hektar. Saya diajak teman-teman saya untuk masuk perkebunan tebu, untuk makan tebu itu. Untuk nyolong lah. Saya karena dari kecil sudah aktif di masjid, aktif di TPA, saya mengatakan itu mencuri itu dosa. Banyak teman saya mengajak, tidak mempan. Ternyata ada teman saya mengatakan, tadi di pelajaran IPS apa tadi? Pak guru mengatakan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi yang ada di Indonesia ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kamu termasuk rakyat tidak? Oh iya, berarti tebu ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan kita termasuk rakyat. Akhirnya apa? Persepsi saya mengambil tebu itu tadinya mencuri, ternyata rusak.
oh ternyata betul saya bagian dari rakyat. Apalagi teman saya mengatakan tebu rasanya manis. Akhirnya persepsi saya nyolong tebu itu tidak boleh menjadi rusak, itu namanya fitnah syubhat. Keinginan, penasaran rasanya tebu katanya manis, itu namanya fitnah syahwat. Baik, saya beri contoh yang lain. Ketika saya masih santri, ada tokoh kiai mengatakan yang diharamkan oleh Allah itu daging babi. Karena di surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah Allah menyebut lahmul hinsir, daging babi. Berarti tulang babi, lemak babi itu boleh dikonsumsi. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Jadi Allah menyebut lahmu. Lahmu itu artinya apa? Daging. Akhirnya banyak umat Islam berani makan daging babi karena perkataan Pak Kiai ini. Ini disebut fitnah syubhat. Jadi keyakinan kita babi itu haram digoyang dengan menunjukkan kata lahmu. Lahmu itu daging. Akhirnya ada yang ngomong, bakso sana itu menggunakan lemak babi, kuahnya dahsyat. Akhirnya ada teman saya yang pergi ke warung bakso itu. Nah, perginya itu karena diiming-imingi rasanya enak luar biasa, itu disebut fitnah syahwat. Jadi berarti otak kita dirusak terlebih dahulu, persepsi terhadap ajaran yang benar dirusak, itu fitnah syubhat, kemudian diiming-imingin dengan nikmatnya dunia, itu disebut fitnah syahwat. Saya beri contoh lagi. Kenapa kristenisasi di Indonesia berhasil? Seperti di Salatiga, sampai-sampai satu desa penduduknya masuk Kristen dan desa ini diberi nama Salib Putih. Tidak hanya Salatiga, di banyak daerah. Ternyata pendeta-pendeta itu menggunakan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Contoh, bapak-bapak kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul a'udhu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Coba agama apa yang Tuhannya manusia? Kalau tidak agama Kristen, Yesus Kristus kan manusia, tapi menjadi Tuhan. Berarti ketuhanan Yesus Kristus dibenarkan oleh Kul a'udhu birabbin nas. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berfirman, Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itulah al-kitabu, al-kitab. La raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Berarti surat Al-Baqarah membenarkan Alkitab yang kami pegang. Itu namanya fitnah syubhat. Akhirnya apa? Kalau bapak-bapak mau masuk Kristen, nanti anaknya SPP gratis. Setiap bulan sembako akan kami kirim. Yang sakit akan kami biayai pengobatan di rumah sakit. Akhirnya inilah fitnah syahwat. Berbondong-bondonglah saudara-saudara kita kaum muslimin masuk ke dalam agama Kristen. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dan ternyata banyak ajaran Islam itu disyubhat, dirusak, sehingga umat Islam tidak mau berpegang teguh kepada ajarannya. Saya beri contoh. Misalnya waris.
Waris ini yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat pembagian waris anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kalau dulu di kampung ada kiai mengatakan di kampung ada bapak-bapak tetangga kita lah mengatakan neng anak abah, ujang anak abah, urang adil-adilan. Jadi si anak laki, anak perempuan tetap anak bapak. Urang adil-adilan berarti dibagi secara rata. Tidak dibedakan 2:1. Mengatakan urang adil-adilan berarti Allah dianggap tidak adil. Saya beri contoh Pak. Misalnya orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak Tono dan Tini. Nama populer kan Tono dan Tini. Meninggalkan uang 6 juta rupiah. Si Tono ini pebisnis sukses, penghasilan 1 menitnya 10 juta. Mungkin tidak Pak? Ya ngalamun mumpung gratis kan nggak apa-apa. 1 menit penghasilannya 10 juta. Ini si Tono. Si Tini yang perempuan miskin, guru TPA, masih ngontrak. Nah akhirnya ketika memberi contoh seperti ini, mana adilnya surat An-Nisa? Kenapa si Tono harus diberi 4 juta, si Tini diberi 2 juta? Nah dengan cara menerangkan contoh dan ayat seperti ini, akhirnya persepsi kita dirusak. Oh ternyata hukum waris itu tidak adil. Maka bisa kita jawab, hukum waris itu dibagi dengan 2 cara. Satu dengan fikih, yang kedua dengan al-islah atau bahasa kitanya adalah kekeluargaan. Yang dibagi pertama kali gunakan metode fikih, baru metode kekeluargaan. Maksudnya begini, orang tua sudah wafat, si Tono dan Tini bertemu, akhirnya 6 juta diambil, Tono memegang 4 juta, si Tini memegang 2 juta. Setelah itu Tono mengatakan, Tini adikku, alhamdulillah setelah orang tua kita meninggal dunia, kita taati surat An-Nisa ayat 9 sampai ayat 12. Ini warisan dibagi sesuai dengan ketentuan Allah. Berarti kita sudah taat kepada aturan Allah, dan Allah menjanjikan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah ketetapan hukum waris yang Allah sudah tetapkan. Siapa yang taat, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini kita berharap semoga kita masuk surga karena mentaati ayat ini. Setelah kamu memegang 2 juta, aku memegang 4 juta. Sebagai seorang kakak yang diberi kelebihan harta oleh Allah, nih terima 4 juta. Jadi waris itu tetap adil. Karena apa? Sisi kekeluargaan dalam Islam juga diakui. Tapi taati dulu surat An-Nisa, baru penyelesaian kekeluargaan. Baik. Contoh yang lain. Misalnya kisos. Ini kan dipersepsikan hukum yang sadis. Seorang harus berlutut, kepalanya dipenggal. Sampai aktivis-aktivis HAM mengatakan hukuman mati itu hukuman yang kejam. Tidak memahami perasaan orang yang digiring menuju ruang eksekusi. Orang yang digiring ke ruang eksekusi itu kan pasti rasa takut luar biasa. Jangankan masuk ruang eksekusi, antrian di vaksin aja banyak bapak-bapak yang meringis ketakutan. Apalagi dieksekusi. Kalau alasan hukuman mati itu ditolak
karena alasan sisi kemanusiaan, tidak memahami perasaan orang yang akan dieksekusi, harusnya kita balik. Yang membunuh juga tidak punya perasaan dengan istri yang ditinggalkan, istri korban, dan anak yang akhirnya menjadi yatim. Dan perlu Bapak ketahui, dalam hukum Islam, hukum kisos, itu penyelesaiannya adalah satu, penyelesaian kekeluargaan, baru penyelesaian jalur hukum. Beda dengan masalah perdata. Seperti waris tadi, jalur hukum dulu baru jalur kekeluargaan. Tapi kalau kasus pidana, kekeluargaan dulu baru jalur hukum. Maksudnya apa? Kalau ada kasus pembunuhan, si pembunuh ditangkap, diamankan, dan tidak boleh langsung disidang. Langkah pertama bagi sebuah negara Islam akan mengutus ulama menemui keluarga korban. Maaf ibu, betul ibu sudah jadi janda, suaminya dibunuh, anak-anak sudah jadi yatim. Tapi Islam mengajarkan memberikan maaf kepada orang lain. Orang yang memberikan maaf itu pahalanya luar biasa. Diterangkan pahala-pahalanya. Seandainya ibu dan anak-anak memaafkan, di akhirat pahalanya luar biasa. Yang kedua, kami akan memberikan uang setara dengan 100 ekor unta. Itu kan diat. Satu unta itu yang murah 25 juta berarti 2,5 miliar. Bagaimana kalau ibu setuju? Dimaafkan, pahala besar 2,5 miliar akan ibu terima. Atau kalau tidak memaafkan, ya sudah, berarti si pembunuh akan kami eksekusi hukuman mati. Dan ternyata dengan cara seperti ini banyak keluarga korban yang memaafkan, tergiur keuntungan akhirat, ingin mendapatkan keuntungan dunia. Bahkan kalau si korban punya anak masih bayi, si bayi ditunggu sampai balik. Jadi tidak langsung dieksekusi mati. Tunggu si bayi sampai balik. Kalau baliknya nanti usia 15 tahun berarti ditunggu sampai sekian belas tahun. Baru tong, kamu belum pernah melihat bapakmu dibunuh ini. Mau dimaafkan tidak? Berarti eksekusi hukuman mati bisa diundur sekian tahun. Dan cukup banyak kasus di Saudi pembunuhan akhirnya lolos karena berhasilnya para ulama menyampaikan dalil-dalil tentang fadilah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang cukup unik di Saudi pernah ada orang tua korban datang kepada si pembunuh, kami akan maafkan dengan syarat dalam tempo 3 tahun Anda sudah hafal 30 juz. Kalau tidak hafal berarti maaf, eksekusi mati Anda harus hadapi. Akhirnya negara pun mengirimkan ulama setiap hari membimbing si terpidana ini untuk bisa hafal 30 juz. Ternyata dalam waktu 2 tahun hafal di luar kepala. Inilah rahasia kenapa bapak-bapak tidak hafal-hafal 30 juz, karena tidak ditekan oleh pihak lain. Baik. Nah sekarang meniti siratal mustaqim di jalan yang di zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, salah satu fitnah yang ada pada zaman ini termasuk fitnah corona. Nah, corona itu bagian dari fitnah. Nah, coba saya selesaikan tentang corona dalam pandangan Islam. Sebelum masuk corona, Bapak perlu tahu sakit dalam pandangan Islam terlebih dahulu. Kalau Bapak buka Quran, ketemu kata maridun atau marodun, terjemahannya adalah sakit. Jadi kalau Bapak baca Quran, ada kata-kata maridun atau marodun, berarti
artinya penyakit. Ternyata penyakit dalam Al-Quran itu hanya ada 2. Tidak ada penyakit ketiga, tidak ada penyakit yang keempat. 1, sakit fisik. Sakit fisik itu berarti flu, pilek, demam, lever, kanker, tumor, dan lain sebagainya. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, wajib bagi kalian siam. Ayat berikutnya, faman kana minkum maridon. Siapa yang bulan Ramadan dia sakit, aw ala safarin, atau dia sedang bersafar, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Tidak kuat saum, batalkan, ganti dengan hari yang lain. Sakit di sini adalah sakit fisik. Penyakit kedua adalah sakit hati. Dalilnya banyak. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Ini bukan lever, Pak. Fazadahumullahu marado. Allah tambah penyakitnya. Sakit hati di sini apa? Benci, tidak percaya kepada Islam, ingin Islam tersingkir dari kota Madinah. Begitu melihat orang yang masuk Islam di kota Madinah banyak, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya mengukur tidak mungkin Muhammad dan sahabatnya dihadapi secara fisik. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam dengan harapan bisa merusak Islam dari dalam. Jadi ayat ini berbicara tentang penyakit bukan fisik tapi penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Iri, dengki, benci, pesimis, takut, sombong, apalagi pelit, hasad dan lain sebagainya. Ini penyakit hati. Baik. Ternyata penyakit fisik dan penyakit hati dua-duanya ada perbedaan dan ada persamaan. Apa perbedaannya? 1, orang yang sakit fisik dia akan sadar kalau dia sedang sakit. Yang alumni corona ada di sini? Rasanya gimana? Ketika corona, ada rasanya tidak sehat? Ada pilek? Tidak mencium? Agak sesek-sesek dikit? Nah, berarti beliau sadar kalau fisik saya sedang tidak sehat. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, dia tidak sadar, sombong itu sakit. Pesimis itu penyakit. Dendam, iri, dengki itu adalah penyakit. Dia tidak sadar kalau itu sakit. Kedua, orang yang sakit fisik, dia akan segera mencari obat. Minimal pergi ke dokter atau pergi ke apotek. Dia minum obat, saya harus segera sembuh. Tapi orang yang punya penyakit hati, karena dia tidak sadar sombong itu penyakit, dia tidak ada keinginan untuk mengobati penyakit itu. Yang ketiga, orang yang sakit fisik tidak akan mencari teman. Apa ada? Bapak tergolek di atas tempat tidur sakit. Kemudian manggil istrinya dan anak-anaknya. Bu, anak-anak berdoa kepada Allah. Semoga kalian sakit seperti Bapak. Oh, enggak ada. Bapak akan mengatakan cukup Bapak yang sakit, kalian harus sehat. Tapi orang yang punya penyakit hati, dia akan mencari teman, mencari komunitas. Si Tono benci kepada si Tony. Tono akan mempengaruhi Agus. Agus jangan temani si Tony ya. Jadi maaf ada Pak Agus. Ternyata, Masya Allah lupa sedih. Yang undang saya. Jadi
bencinya seseorang, dia ingin orang lain juga ikut benci, padahal tidak tahu menaruh urusan antara dia dengan si Tony tadi. Termasuk orang judi itu pasti akan mencari komunitas judi. LGBT, orang yang senang nikah sejenis, itu mencari komunitas sesama LGBT, dan akhirnya diungkapkan oleh TV One lewat ILC dulu. Ternyata komunitas-komunitas LGBT itu cukup banyak di Jakarta, termasuk di Bekasi. Nah, inilah yang pertama kali dilakukan iblis ketika tahu dia dianggap sesat. La uguyannahum ajmain, benar-benar akan aku sesatkan seluruh manusia. Dia sesat itu kan penyakit hati. Dia akan mencari orang lain supaya sesat seperti dirinya. Keempat, orang yang sakit fisik, nafsu makan berkurang. Apa ada yang tipes biasa makan sepiring tiba-tiba makan 3 piring? Itu nggak mungkin. Sakit gigi, bapak dikirim sate kambing, yang ada malah marah, ini dianggap ngeledek. Jadi nafsu makan berkurang. Tapi orang yang hatinya sakit, nafsu makannya luar biasa. Nasi dimakan, roti dimakan, pasir, aspal, mobil pemadam kebakaran dimakan. Buktinya di Sahih Muslim ada orang kafir bertamu ke Rasulullah, disuguhi 1 mangkok susu, diminum. Ternyata raut wajahnya minta nambah, dikasih mangkok kedua. Rasa pingin minum terlihat, sampai 7 mangkok susu dia habiskan. Akhirnya orang ini, si kafir ini terkesan dengan akhlak Rasulullah, dia masuk Islam, besoknya bertamu menghadap Rasulullah, disuguhi 1 mangkok susu, dia minum, ditawari mangkok kedua, tidak mau. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu atau al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin, mukmin itu makan dan minum cukup dengan 1 usus, wal kafiru ya'kulu wa yashrabu fi sab'ati am'a, orang kafir makan dan minum membutuhkan 7 usus. Jadi kafir itu kan penyakit hati, menolak Islam, menyebabkan nafsu makan luar biasa. Keempat, sakit fisik mengurangi dosa. Sementara sakit hati mengurangi pahala. La tasubulhuma fa innaha tumhid dzunub, jangan cela penyakit demam karena seluruh penyakit menghapus dosa. Itu dalil. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al khatabah. Hati-hati, jangan suka iri, iri itu menghapus pahala, ibarat api menghanguskan kayu bakar. Baik, ini perbedaan. Tapi ternyata dua-duanya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama bisa disembuhkan dengan Quran. Mana buktinya? Kepala suku, tersengat kalajengking, menggigil, demam tinggi, sembuh dengan izin Allah setelah dibacakan surat Al-Fatihah. Ada di Sahih Muslim. Disampaikan kepada Rasulullah, wa ma yudrika annaha ruqyatun. Memang kamu tidak tahu Al-Fatihah itu jampi untuk orang yang sedang terkena penyakit. Saya 5 kali kencing batu. Rasanya Masya Allah, baina yahya wa yamut. Yang sekali 2 kali ditangani dokter. Itu sakitnya luar biasa. Begitu ketiga kalinya, mental saya sedang bagus, bismillah, saya tidak akan pergi ke dokter, saya tidak akan meringis, istri saya tidak perlu tahu. Saya ambil air, saya bacakan Al-Fatihah, saya tiup, saya baca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya baca 7 kali. Dan bacaan-bacaan yang lain, kemudian saya minum, akhirnya ngantuk,
begitu tidur, bangun, kencing, batuk itu keluar. Jadi penyakit bisa disembuhkan dengan Quran. Penyakit fisik maksudnya. Mana bukti penyakit hati bisa sembuh dengan Quran? Buktinya adalah Umar bin Khattab menghunus pedang ingin membunuh Muhammad. Ketika di tengah jalan ketemu temannya, mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Gak usah membunuh Muhammad, adikmu saja sudah menjadi pengikut Muhammad. Balik badan, pergi ke rumah adiknya untuk membunuh adiknya. Ternyata dari luar Umar bin Khattab mendengar adiknya sedang membaca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Hati Umar luluh, kemudian akhirnya minta diantar oleh adiknya menghadap Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hatinya sakit, benci kepada kebenaran, luluh ketika mendengar Quran. Orang kalau dia pelit, orang itu kalau pelit, coba sering datang ke pengajian, itu kan sering dibacakan ayat, dibacakan hadis, dikupas isinya. Insya Allah tidak apa. Saya beri contoh. Misalnya di Radio Dakta itu ada pendengar bertanya kepada seorang ustadz, istri saya tidak pakai jilbab, boleh tidak dicerai? Ustadz itu ternyata memang radikal, cerai, masih banyak istri wanita lain. Besoknya pendengar itu bertanya kepada saya, nah ini kan yang bertanya kemarin ini. Maka saya jawab, wanita itu khuliqna min dila, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dibiarkan tambah bengkok, diluruskan patah. Berarti luruskan pelan-pelan. Bedakan menyuruh istri pakai minum kopi dengan menyuruh istri pakai jilbab. Itu beda. Bu, bikinin kopi. 5 menit kopi tersedia. Bu, pakai jilbab ya mulai hari ini. Oh, belum tentu. Jadi wanita ini harus diluruskan dengan pelan-pelan. Akhirnya saya tanya, maaf Bapak, hobi istri Bapak apa? Jalan-jalan ke mall. Nah, udah ketahuan kelemahannya. Jalan-jalan ke mall. Baik. Hari Sabtu Bapak kan libur. Silakan jalan-jalan ke mall. Tapi coba di Jaka Sampurna ada kajian duha jam 9 pagi. Sampaikan kepada istrinya, Bu, pokoknya seminggu sekali setiap hari Sabtu kita jalan-jalan ke mall. Tapi belok dulu ya ke pengajian. Nah, karena istrinya memorinya mall, enggak apa-apa ke pengajian dulu. Yang penting ujung-ujungnya ke mall. Karena ke pengajian sudah otomatis pakai kerudung. Pengajian pertama, kedua pakai kerudung, tapi begitu selesai pengajian kerudung dilepas lagi. Akhirnya kan sering tersentuh dengan ayat, tersentuh dengan hadis. Lewat 5 bulan, alhamdulillah istrinya sudah pakai jilbab. Menolak jilbab itu penyakit hati. Tapi sembuh ketika dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis, dikupas isinya. Berarti kesimpulannya, kalau bapak-bapak ingin sehat walafiat, fisik dan non fisik, jangan jauh-jauh dari Quran. Nah, kemarin ketika corona mencuat, banyak di antara kita lebih fokus prokes, apalagi awas zona merah. Apalagi corona menyebabkan pokoknya mengerikan lah. Seolah-olah kita tidak punya Allah. Rasulullah bersabda, la adwa. Tanamkan keyakinan tidak mungkin penyakit menular kecuali atas ketetapan Allah. Wa yu'jibuni al-fa'lu, yang paling aku sukai di saat ada wabah, kalau kalian menanamkan optimis. Wa mal fa'lu, apakah optimis itu? Al-kalimatu at-thayyibatu, sering mengeluarkan kata-kata yang bagus. Nah, itu satu.
Ini kadang-kadang jarang diungkapkan. Yang ada adalah yaitu kalimat-kalimat yang menakut-nakuti kita. Padahal Islam sudah memberikan pelajaran. Kemudian seorang sahabat mengeluh disengat kala jengking. Kata Rasulullah, tadi ba'da asar dan ba'da subuh biasa tidak membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, aku tidak mungkin akan diganggu makhluk manapun, makhluk langit maupun makhluk bumi. Kalau dibaca ba'da asar 3 kali, dijamin tidak ada makhluk jahat mengganggu kita dari asar sampai subuh. Kalau ba'da subuh dibaca, dijamin kita tidak akan diganggu makhluk jahat dari subuh sampai asar. Nah, corona itu kan makhluk jahat. Gunakan ini sebagai senjata. Nah, kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita untuk penyakit bisa diatasi dengan madu, habatus sauda, dan lain sebagainya. Maka ketika corona merebak, saya konsultasi kepada seorang dokter yang punya klinik. Beliau mengatakan, kalau di rumah ada madu, Anda harus yakin bahwa Anda tidak akan terkena corona. Nah, beliau dokter. Siapkan madu, jangan lupa itu dikonsumsi setiap hari. Jadi jangan hanya melihat data-data hari ini yang terpapar corona sekian, hari ini yang mati sekian, itu akan jatuh mental. Nah, itu bagian dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi seperti itu, karena kemungkinan masih ada tanya jawab mungkin. Saya cukupkan sekian, sekedar pengantar. Jangan jauh dari Quran kalau ingin meniti siratal mustaqim di era yang penuh dengan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. 1. Dari Bandung kalau tidak salah. Bapak dari Bandung, Bapak? Asal? Dari Bandung? Oh ya, saya masih ingat karena Bapak Ramadan duduk di pojok mengenalkan dari Bandung. Silakan. Ya. Ya. Oh, ya Allah. Baik. Jadi gini Pak, untuk sholat ke masjid, Rasulullah sudah bersabda, la yuridul mumridu alal musih. Tidak boleh orang sakit datang kepada orang sehat. Maka betul, maaf bapak-bapak yang merasa sedang flu, pilek, demam, untuk tidak ke masjid. Yang ke masjid itu yang sehat. Jadi sebenarnya teori dari Rasulullah begitu mudah. Maka ada yang ditembak itu apa Pak? Suhu. Jadi pokoknya suhu sekian yang boleh datang ke masjid. Itu sudah cukup. Sambil menanamkan tawakal. Loh, bagaimana kalau nanti saya di masjid terpapar? Nah, at-tiyaratu syirkun, pesimis, takut berlebihan, itu sebenarnya termasuk perbuatan syirik yang harus dibuang. Wa yujibuni al-fa'lu tadi, tanamkan keyakinan. Bismillah, karena yang datang ke masjid ini perkumpulan beda dengan perkumpulan yang masuk ke pasar. Kalau yang ke pasar itu tidak bisa terseleksi. Pedagang sakit-sakit, kalau saya tidak berdagang saya akan tidak bisa makan, kan begitu. Akhirnya orang ke pasar itu tidak jelas. Tapi kerumunan orang yang ada di masjid itu kerumunan yang jelas. Insya Allah orang yang sehat yang ke masjid. Saya kalau demam, apalagi situasi seperti ini, saya memutuskan untuk tidak ke masjid. Begitu badan nyaman, baru saya datang ke masjid. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini dari Makassar, silakan. Iya, silakan Pak. Iya. Betul.
Di atasnya lebih tinggi maksudnya apa, Pak? Oh, urut-urutan. Ya, baik. Oh, gitu. Baik. Jadi gini. Di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi membuka ada judul tentang surat-surat khusus yang dibaca. Jadi gini, membaca Quran itu ada dua jenis. Kalau Bapak membaca Quran dalam rangka tilawah berarti urut. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai surat An-Nas. Tapi ada momen-momen tertentu menyebabkan kita perlu membaca surat-surat khusus. Contoh, ketika mau tidur, supaya dijaga dari gangguan setan dan lain sebagainya, baca itu ayat kursi, 3 akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, diusap ke seluruh tubuh, lakukan 3 kali. Begitu selesai, kalau Bapak ingin dihapus dosa syirik yang dilakukan dari bangun sampai ke tempat tidur, baca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu penghapus dosa syirik yang dianjurkan dibaca menjelang tidur. Kemudian ketika hari Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat akan berkilauan bercahaya dari kakinya sampai langit, dan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Kemudian kalau Bapak ingin mendapatkan syafaat, terhindar dari siksa kubur, silakan rajin-rajin membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku al-mulk iyal munjiyatun jihi min adabil qabri. Al-mulk adalah surat penyelamat, menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Kemudian apa lagi? Pokoknya banyak. Surat Nuh atau Al-Waqiah. Jadi pokoknya banyak lah. Termasuk sholat subuh hari Jumat rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan. Untuk sholat Jumat Sabbihis dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Jadi ada momen surat tertentu yang dibaca, tapi khusus Bapak tilawah baca yang berurutan. Jangan sampai yang dibaca itu terus akhirnya surat yang lain juga tidak pernah tersentuh. Contoh begini, di Kiara Condong. Jadi ada yang meninggal dunia, kemudian biasa ada yang datang malamnya baca surat Yasin. Ternyata yang terkena musibah belum menyediakan buku Yasin. Terpaksa pergi ke masjid membawa Quran, dibagi-bagi ke jamaah. Maaf bapak-bapak, buku Yasin belum saya siapkan, ya sudah Bapak pegang ini aja. Ternyata ada yang nyeletuk, dan ini yang celetukan yang membuat saya ya sedikit Masya Allah begitu. Memang di sini ada surat Yasin loh. Seolah-olah Yasin bukan bagian dari Quran, kadang seumur-umur yang dibaca hanya surat itu gitu. Tidak keliru, jangan salahkan surat Yasin, tapi kalau yang ditekuni hanya itu saja, itu keliru. Surat Yasin itu punya khasiat sebagaimana surat-surat yang lain. Nah, khusus kalau rumah Bapak sering terjadi penampakan, misalnya air minum tahu-tahu habis tanpa ketahuan siapa yang minum, malam-malam kamar mandi ada yang mandi, setelah ditengok kok nggak ada, istri juga sedang tidur. Iqra'u suratal baqarati fa innal baita alladzi tuqra'u suratal baqarati tafirru minhu syaitan. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah, karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah setan akan lari. Tidak 268 ayat.
Dalikal alif lam mim dalikal kitabu sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, berarti 5 atau 6. Lanjutkan ayat kursi, 2 akhir sesudah ayat kursi dan 3 akhir dari surat Al-Baqarah. Itu sudah cukup mengusir setan yang ada di rumah. Sebagaimana terakhir 5 tahun yang lalu ada rumah yang di pojok Sukatani, pinggir sawah. Setiap malam yang punya rumah dikekepan sama pocong, dikeloni sama pocong. Ya, akhirnya kita datang membawa daun bidara, saya tumbuk daun bidara itu, saya masukkan air, saya bacakan ayat Al-Baqarah tadi, saya cipratkan ke sekeliling rumah. Alhamdulillah sudah tidak ada penampakan. Tapi tolong bapak-bapak, kalau ada kasus seperti itu jangan manggil saya. Itu sebenarnya itu dunia yang sudah lama saya tinggalkan. 5 tahun yang lalu saya terpaksa mau lagi karena yang memerintahkan adalah ketua yayasan. Kalau ketua yayasan memberi instruksi, nampaknya saya tidak berani untuk menolak. Dulu memang saya biasa ngusir-ngusir setan, orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Tapi kesimpulannya, ngatasi kasus itu lebih capek daripada macul 2 hektar sawah. Itu capeknya luar biasa. Apalagi kadang-kadang setan juga menyerang kita. Jadi setan itu juga menyerang para peruqyah. Sehingga badan saya sering merasa letih, lemah dalam beberapa hari. Baik, karena bel sarapan pagi sudah berbunyi 2 kali. Cukup, insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.